Menikahi gadis polos manja. Bab 022. Baik tuan, jawab Al yang segera menurunkan sembako yang tadi dibelinya di supermarket, sementara Rudy dan Rosa yang mendengar suara seseorang di rumahnya lantas segera keluar. Loh, itu sembako buat apa mas? Tanya Dira yang melihat Al membawa banyak sembako ke dalam rumahnya. Ah iya sayang, aku sengaja membelinya tadi sebelum kesini, jawab Yogi. Tapi ini banyak banget, kayak mau buka toko aja. Ya gak apa, buat persediaan di rumah, jawab Yogi. Ternyata nak Yogi yang datang, bapak pikir tadi siapa, ujar Rudy sedangkan Yogi langsung menyalami kedua mertuanya. Loh, ini banyak banget sembakonya, punya siapa? Tanya Rosa ketika melihat banyak sembako di rumahnya. Ah iya, ini tadi Yogi yang membelinya untuk bapak dan ibu, jawab Yogi. Ya ampun nak, tidak perlu repot-repot seperti ini, ujar Rosa. Gak apa-apa kok bu, Yogi gak repot, ini sengaja Yogi beli untuk persediaan ibu dan bapak di rumah, terang Yogi. Terima kasih banyak nak Yogi. Oh iya Dira, kamu suruh suamimu istirahatlah, mungkin dia capek baru pulang kerja, titah Rudy yang melihat wajah lelah Yogi, tapi walaupun begitu Yogi masih terlihat cool dan tampan. Iya Dira, kamu bikinin minumlah buat suami kamu, tambah Rosa. Iya pak, bu, jawab Dira dengan patuh. Al, kamu bisa langsung pulang saja, besok pagi kamu jemput aku di sini, titah Yogi saat melihat Al sudah selesai mengangkut semua sembako itu. Baik tuan, kalau begitu saya pulang dulu, pamit Al, sementara Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Mari bapak, ibu, ujar Al dengan menyalami Rosa dan Rudy. Iya terima kasih ya nak, apa kamu tidak ingin mampir dulu, tawar Rudy. Tidak usah pak, terima kasih, lagian ini sudah malam, lebih baik saya pulang saja, jawab Al dengan sopan. Setelah berpamitan Al segera pulang sementara Yogi dan Dira segera masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, sedangkan Rosa dan Rudy menata banyak sembako pemberian dari menantunya. Menantu kita baik banget ya pak, udah ganteng dermawan pula, ini kita kayak mau buka toko sembako aja pak, ujar Rosa. Iya bu, kita harus bersyukur itu, balas Rudy. 9. Mas Yogi sudah makan apa belum? Tanya Dira saat sudah berada di dalam kamarnya. Belum sayang, gak sempet tadi, jawab Yogi dengan merebahkan badannya di atas ranjang Dira. Kerja sih boleh-boleh aja mas, tapi jangan sampai lupa makan dong. Ya udah Dira, siapkan dulu makan buat Mas Yogi, ujar Dira. Sayang, aku mau mandi dulu deh, biar seger, nanti makanannya dibawa ke dalam kamar aja ya, aku mau makan di kamar saja, pinta Yogi. Iya mas, jawab Dira yang langsung berlalu keluar dari kamar untuk menyiapkan makanan untuk Yogi, sementara Yogi langsung masuk ke dalam kamar mandi. Sebenarnya Yogi ingin berendam dengan air hangat supaya badannya yang terasa pegal-pegal dan capek hilang, tapi sayang di dalam kamar mandi Dira hanya ada ember dan gayung, tidak seperti di kamar mandi rumahnya yang bisa mengatur mau mandi air hangat atau dingin. Ya kepaksa deh aku malam-malam gini mandi pakai air dingin, gumam Yogi dalam hati yang sudah berada di dalam kamar mandi. Akhirnya Yogi memutuskan untuk langsung mandi kilat karena airnya dingin dan Yogi jadi berasa kedinginan. Setelah itu Yogi langsung keluar dari dalam kamar mandi dan bertepatan dengan itu Dira juga masuk ke dalam kamarnya dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan minuman untuk Yogi. Mas Yogi kok cepet banget mandinya, ujar Dira dengan memalingkan wajahnya ke arah lain. Jujur saja Dira masih saja merasa malu saat melihat suaminya dalam keadaan seperti itu, apalagi perut Yogi yang six pack dan dada bidangnya yang lebar membuat Dira ingin menyentuhnya, tapi Dira mana berani. Iya habisnya dingin banget, jawabnya dengan mendekati Dira yang tampak masih malu-malu. Ah iya maaf mas, di sini kalau mau mandi air hangat harus direbus dulu, ujar Dira dengan meletakkan nampan berisi makanan itu di atas meja. Tiba-tiba tanpa aba-aba Yogi malah memeluk Dira dari belakang.
Ih Mas Yogi, apaan sih, lepasin, pakai baju dulu sana. Is biarlah begini dulu sebentar saja, aku kedinginan sayang. Perbuatan Yogi itu sungguh membuat jantung Dira sangat deg-degan dan Dira sangat mengerutuki kebodohannya yang belum mengambilkan baju ganti untuk suaminya. Badan Yogi menempel sempurna di punggungnya, badan Yogi terasa keras dan sangat kekar, suaminya itu memang benar-benar tampan dan gagah. Haruskah Dira merasa beruntung memiliki suami seperti Yogi walaupun awal pernikahan mereka hanya karena sebuah kecerobohan Yogi yang main asal masuk aja ke dalam kamarnya hanya demi untuk menyelamatkan diri. Yogi mulai menciumi rambut Dira yang menurutnya wangi. Yogi juga menyibak rambut Dira ke depan lalu Yogi malah mencium ceruk leher istrinya dan itu sukses membuat Dira seperti kesetrum aliran listrik. Mas Yogi geli, ujar Dira dengan diiringi desahan. Udah Mas geli, Mas Yogi pakai baju sana nanti malah masuk angin lagi. Karena takut berbuat hal yang lebih akhirnya Yogi menyudahi aksinya, seenaknya Yogi harus menunggu hingga Dira sudah selesai ujian. Ya udah, mana bajunya? Akhirnya Dira bisa bernafas dengan lega karena bisa lolos dari pelukan suaminya, entahlah setiap kali. 10. Suaminya berinteraksi yang berlebihan dengannya. Dira merasakan rasa yang aneh di dalam tubuhnya dan sebelumnya Dira belum pernah merasakannya. Dira segera mengambil baju ganti buat Yogi karena dulu memang baju-baju Yogi sengaja ditinggal di lemarinya. Ini baju gantinya Mas, ujar Dira dengan menyerahkan baju gantinya ke Yogi sementara Yogi segera menerimanya. Saat Yogi ingin membuka handuknya Dira segera memutar tubuhnya membelakangi Yogi. Ih Mas Yogi, apaan sih, gak punya malu banget ganti baju di depan Dira? Kenapa mesti malu sama istri sendiri ini? Memang kamu gak mau lihat gitu, ujar Yogi yang sengaja menggoda Dira. Ih apaan sih Mas, buruan pakai bajunya, udah apa belum? Tanya Dira. Udah sayang, jawab Yogi dan setelah itu barulah Dira berani menghadap ke arah suaminya. Ya sudah, sebaiknya Mas Yogi langsung makan saja nanti keburu dingin makanannya. Dira mau lanjut belajar lagi, ujar Dira. Ya udah suapin dong, pinta Yogi seraya duduk di kursi belajarnya Dira. Sementara Dira langsung menuruti keinginan Yogi yang minta disuapin. Ya udah ayo ujar Dira dengan menyodorkan 1 sendok makanan ke dalam mulut Yogi dan Yogi dengan senang hati langsung menerimanya. Enak banget ya punya istri makan bisa minta disuapin, gumam Yogi dengan mengunyah makanan di dalam mulutnya. Yogi membuka buku pelajaran Dira dan Yogi iseng memberi pertanyaan ke Dira seputar pelajaran itu dan Yogi merasa salut karena Dira bisa menjawab semuanya dengan benar. Wow, pinter juga kamu, puji Yogi. Iyalah sipa dulu Dira, balas Dira dengan bangganya. Ya udah gini aja, kalau nanti kamu bisa lulus dengan nilai terbaik kamu boleh meminta apapun yang kamu mau asal jangan minta berpisah dari aku, ujar Yogi. Hah seriusan Mas, aku boleh minta apa aja ke Mas Yogi kalau Dira dapat nilai bagus? Tanya Dira memastikan. Berarti termasuk minta dibeliin rumah dong, ujar Dira secara asal. Dira hanya ingin mengetes suaminya aja. Boleh asal nilai kamu bagus, jawab Yogi dengan serius sedangkan Dira malah dibuat menganga dengan jawaban dari suaminya. Dikira beli rumah kayak beli permen. Oke kita lihat aja nanti, ujar Dira. Oh iya Mas, terima kasih atas pemberiannya tadi. Seharusnya Mas Yogi gak perlu repot-repot pakai membawa buah tangan segala. Ya gak papa. Oh iya ini juga ada uang buat ibu dan bapak. Yogi segera mengambil uang yang tadi sempat diambilnya di mesin ATM sebesar 10 juta. Sedari awal niat Yogi ingin memberikan uang itu ke mertuanya. Banyak banget Mas ini uangnya, ujar Dira. 10 juta itu gak banyak Dira, udah kamu kasihin aja buat kedua orang tua kamu. Iya Mas terima kasih, ucap Dira. 11. Suapan demi suapan gak terasa makanan yang di atas piring sudah habis.
Perut aku kenyang sayang, ujar Yogi dengan memegangi perutnya. Walaupun makan dengan lauk sederhana tapi serasa enak di mulut Yogi. Dira segera membawa piring bekas makan itu ke dapur lalu Dira segera mencucinya sementara Yogi sudah naik ke atas ranjang Dira yang menurutnya sempit karena hanya muat untuk tidur dua orang itu pun harus berdempetan. Setelah selesai mencuci piring Dira segera kembali ke dalam kamarnya. Dira segera membereskan buku-bukunya. "Sayang, kamu itu lagi ngapain sih?" tanya Yogi yang sudah menunggu istrinya di atas ranjang tapi Dira masih sibuk aja sehingga membuat Yogi tak sabaran. "Ini beresin buku," jawab Dira. "Kemarilah, aku sudah nungguin tahu," titah Yogi. "Iya mas, bentar." Setelah selesai Dira segera naik ke atas tempat tidur sementara Yogi langsung memeluk istri kecilnya itu, dan Dira sudah mulai terbiasa dengan perlakuan suaminya itu yang suka memeluknya ketika tidur. Dira merasa nyaman dan nyenyak tidurnya ketika suaminya itu memeluknya. "Ih mas Yogi, apaan sih, gak usah nakal deh tangannya," protes Dira ketika tangan Yogi sudah mulai nakal, tapi ya wajar, Yogi kan laki-laki normal. "Iya ya, pelit banget sih sama suami sendiri." "Bukan gitu, takutnya kebablasan dan Dira belum siap," ujar Dira yang sebenarnya merasa bersalah karena belum bisa memberikan hak suaminya. "Kalau gitu tidurlah, aku gak akan ngapa-ngapain kamu." Gak butuh waktu lama keduanya sudah menyelami ke alam mimpi. Pagi harinya Al sudah siap di depan rumah Dira untuk menjemput Yogi pergi ke kantor. Sementara Yogi dan Dira sedang berpamitan kepada Rosa dan Rudi. Tidak lupa Dira juga sudah memberikan amanah dari Yogi tentang uang 10 juta itu. Awalnya Rosa dan Rudi menolaknya karena gak mau dibilang memanfaatkan Yogi yang kaya, tapi karena Yogi tidak suka penolakan terpaksa Rosa dan Rudi menerimanya. Bahkan Yogi akan memberi uang jatah untuk kedua mertuanya sebesar 10 juta per bulan. Dira juga memberikan ponselnya yang dulu ke kedua orang tuanya supaya Dira bisa menghubungi kedua orang tuanya. Sebelum ke kantor, Yogi mengantarkan Dira dulu ke sekolahnya. Setelah itu barulah Al mengendari mobil tuanya menuju ke perusahaan. Sementara Naura yang tidak terima diputuskan oleh Yogi begitu saja jadi memutuskan untuk mendatangi kantor Yogi pagi ini. "Aku harus ketemu dengan Yogi. Aku tidak mau diputuskan begitu saja," ujar Naura yang sedang bersiap ingin mendatangi Yogi ke kantornya. Demi Yogi, Naura rela menolak semua job yang ditawarkan padanya, padahal job-job itu sangat 12 menggiurkan. Naura sengaja tampil seseksi mungkin karena Naura mau merayu Yogi. Sengaja Naura memakai rok mini yang panjangnya hanya sejengkal dari pinggangnya dan atasannya Naura memilih memakai baju seperti kemben sehingga memperlihatkan belahan dadanya bahkan kedua gunungnya agak menyembul keluar. Jangan lupakan kaki jenjang dan bahunya yang terekspos. "Lihat saja Yogi, kamu tidak akan mampu menolak pesonaku ini," ujar Naura dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Belum apa-apa Naura sudah pede aja akan berhasil. 13. Di kantor. "Al, bagaimana, apa kamu sudah mendapatkan apa yang aku suruh kemarin?" tanya Yogi. Saat ini Al sedang berada di ruangan Yogi. "Sudah Tuan, menurut penyelidikan saya memang Nona Naura yang sengaja mengunci Nona Dira di dalam toilet. Tapi kalau untuk Carlos yang ingin melecehkan Nona Dira sepertinya tidak ada kerjasama antara Nona Naura. Kejadian itu tidak direncanakan Tuan. Awalnya Carlos ingin menolong Nona Dira yang terkunci di dalam toilet, tapi sewaktu Carlos melihat kecantikan Nona Dira, niat jahat itu langsung muncul begitu saja," terang Ai dengan memberikan bukti-bukti kepada Yogi sementara Yogi langsung menerimanya. "Brengsek kau Naura, kamu harus dikasih pelajaran karena sudah berani mengusik istriku. Ternyata kamu licik juga," ujar Yogi dengan melihat semua bukti-bukti pemberian dari Al. Tiba-tiba Naura masuk ke dalam ruangan Yogi begitu saja tanpa mengetuk pintunya terlebih dahulu. Sedangkan Sally yang melihat Naura datang dan asal main nyelonong aja langsung berusaha mencegahnya, tapi Naura sudah keburu masuk ke dalam ruangan Yogi. "Maaf Tuan, ada Nona Naura ingin bertemu," ujar Sally.
Selisih gak takut akan kena marah mengingat Naura ini pacar dari Taunya. Ya sudah, biarkan saja dia masuk, jawab Yogi yang mengizinkan Naura masuk. Menurut Yogi ini sangat kebetulan sekali. Kamu dengar sendiri kan, Yogi tidak mempermasalahkan aku jika aku masuk ke sini dengan sesuka hatiku, ujar Naura ke Sally dengan pedenya. Maaf Nona, kalau begitu saya permisi Tuan. Setelah mengatakan itu Sally segera keluar dari ruangan Yogi sementara Naura langsung berjalan mendekati Yogi. Kamu ngapain masih di sini, gangguin orang aja? Sana keluar, ujar Naura dengan angkuhnya saat melihat Al masih berada di dalam ruangan Yogi sedangkan Al hanya mengelengkan kepalanya melihat kelakuan Naura. Dasar sombong, lihat saja sebentar lagi juga kamu akan didepak oleh Tuan Yogi. Wanita licik sepertimu tidaklah cocok untuk Tuan Yogi, gumam Al dalam hati. Al yang melihat tuannya menganggukkan kepalanya lantas Al langsung pamit undur diri. Saya permisi Tuan, ujar Al sedangkan Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Sayang, aku gak terima kamu main putusin aku begitu saja, ujar Naura saat asisten Al sudah pergi. Kenapa enggak? Aku merasa gak ada kecocokan denganmu, lagian kedua orang tuaku juga tidak merestuinya, jawab Yogi dengan santai sementara posisi Naura berdiri di samping Yogi. Halah, bilang aja kamu ada wanita lain kan, tuduh Naura. Naura, udahlah Alku sudah terlalu muak denganmu, lagian kamu bukan istri idamanku, apalagi kamu itu licik dan jahat dan aku tidak mau punya istri kayak kamu, ujar Yogi. Maksud kamu itu apa? Palkai ngatain aku licik dan jahat? Oh, kamu menuduhku yang bukan-bukan hanya karena ingin putus dari aku, balas Naura yang sudah mulai emosi. 14. Yogi langsung melemparkan bukti-bukti yang didapatnya dari Al tadi ke Naura supaya wanita itu paham apa maksud dari perkataan licik dan jahatnya itu. Apa ini? Tanya Naura. Kamu lihat aja sendiri, jawab Yogi. Karena penasaran akhirnya Naura melihat rekaman video yang diperlihatkan oleh Yogi. Kamu kan yang sudah mengunci Dira di dalam toilet waktu itu. Bukan Van, ini pasti rekayasa, elak Naura dengan gugup karena perbuatannya sudah diketahui oleh Yogi. Cek, kamu pikir aku bodoh, ujar Yogi seraya beranjak dari duduknya. Ya maaf Van, habisnya sepupu kamu itu nyebelin tahu gak, jadi wajarlah jika aku mencinya di dalam toilet, balas Naura yang tidak menyukai Dira. Andai saja Naura tahu jika Dira itu bukan sepupunya Yogi melainkan istrinya, udah pasti kena amuk itu si Dira. Mungkin Dira gak hanya dikunci di dalam toilet tapi sudah Naura jambak dan mencakarnya. Dasar wanita licik dan jahat kamu, mulai sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan kamu gak usah gangguin aku lagi ataupun datang ke perusahaanku, ujar Yogi yang membuat Naura marah dan tidak terima. Gak bisa gitu dong Van, aku gak terima. Terserah, sekarang juga kamu bisa pergi dari sini karena aku sibuk dan gak ada waktu buat ngeladenin kamu yang tidak penting, ujar Yogi dengan mengusir Naura. Naura mengepalkan tangannya kuat. Naura sangat marah ketika Yogi mengatainya tidak penting. Jadi menurutmu aku tidak penting gitu? Iya, kenapa? Keterlaluan kamu Van, pokoknya aku gak terima kamu putusin. Kalau masalah sepupu kamu itu, oke aku minta maaf dan kita bisa mulai lagi semuanya dari nol, ujar Naura yang kini malah memeluk Yogi dari belakang karena posisi Yogi sekarang sedang melihat keramaian kota lewat jendela kantornya. Sementara Yogi langsung menyetak tangan Naura yang memeluk pinggangannya dengan kasar. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini, kalau tidak aku bisa memanggil keamanan biar menyeretmu keluar dari sini. Oke, lebih baik sekarang kamu ngalah aja Naura daripada diseret-seret sama keamanan, itu akan sangat memalukan, gumam Naura dalam hati. Oke, sekarang aku akan pergi dari sini tapi ingat ya Yogi, aku tidak bisa melepasmu begitu saja, ujar Naura yang langsung pergi dari ruangan Yogi.
Setelah dari perusahaan Yogi, kini Naura langsung ingin menemui Jaiden di apartemennya. Naura mau meminta cara supaya Yogi bisa menjadi miliknya karena sedari awal Jaidenlah yang menyuruhnya mendekati Yogi dan sekarang Naura telah menyukai Yogi ketimbang Jaiden. Tentunya Naura tidak akan mengakui perasaannya yang sesungguhnya bahwa sekarang dirinya menyukai Yogi kepada Jaiden, dan Naura akan berpura-pura tetap menjalankan misinya di depan Jaiden. Gak lama mobil yang Naura kendarai sudah sampai di sebuah gedung apartemen yang menjulang tinggi. Naura segera turun dari mobilnya lalu berjalan naik ke lantai 34 di mana letak unit apartemen Jaiden. Setelah sampai di unit apartemennya Jaiden, Naura langsung memasukkan sandinya karena biasanya juga 15. Begitu Naura bisa langsung masuk dengan sandi yang diberitahukan oleh Jaiden, tapi tidak untuk saat ini. Setelah Naura memasukkan sandinya, pintunya tidak bisa dibuka. Loh, kok gak bisa dibuka? Apa iya sandinya salah? Tapi tadi udah bener kok, gumam Naura. Naura memasukkan sandi yang seperti biasanya tapi lagi-lagi gak bisa. Akhirnya Naura memilih untuk memencet bel. Ting, tong, ting, tong. Sementara Jaiden yang kebetulan berada di dalam apartemen langsung membuka pintunya kala mendengar bel apartemennya berbunyi. Setelah pintu dibuka, Naura langsung nyelonong masuk begitu saja dengan tampang yang sangat kesal. "Hai, gak sopan banget sih main asal masuk aja," ujar Jaiden. "Biasanya juga begitu kan?" "Oh iya, apa kamu mengganti sandinya?" tanya Naura. "Iya, aku sudah mengganti sandinya," jawab Jaiden yang membuat Naura semakin kesal karena Jaiden mengganti sandinya tanpa memberitahunya lebih dulu. "Kok aku gak dikasih tahu?" tanya Naura.